warga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus penganiaya balita di Bantaeng yang viral di media sosial. Dipicu sorotan lampu motor, 2 pria di Kabupaten Bulukumba saling bacok di jalanan. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga telur ayam ras di Pasar Terong, Kota Makassar. Kita ke informasi yang pertama, polisi berhasil meringkus penganiaya balita di Bantaeng yang viral di media sosial. Pelaku sempat masuk daftar pencarian orang nomor 1 di Polres Bantaeng. Setelah sempat buron, penganiaya balita di Bantaeng akhirnya diringkus polisi di lokasi pelariannya Kabupaten Sinjai. Pelaku adalah wanita berpenampilan layaknya lelaki. Polisi telah melakukan pemeriksaan intensif termasuk cek kejiwaan. Pelaku melakukan penganiayaan karena kesal terhadap ibu korban. Pelaku juga kesal karena korban sering rewel saat dititipkan oleh ibunya. Saat bekerja, ibu korban kerap menitipkan anaknya ke pelaku. Diduga ibu korban yang sudah berpisah dengan suaminya menjalin hubungan asmara dengan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Sekitar bulan November ada kejadian yaitu penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh terduga pelaku itu atas nama Hasruni alias Nino. Yang mana pelaku ini adalah juga merupakan satu rumah dengan korban bersama ibu korban. Tapi karena ibu korban ini biasa keluar dan anaknya dititip ke pelaku, sehingga kadang anak ini rewel, ya merasa terusik ke pelaku ini sehingga dia melakukan penganiayaan kalau ibunya tidak ada. Motifnya karena rewel aja, Bang? Nah, itu tadi motifnya, itu ketika ibunya pergi, mungkin anak ini sering rewel, ya dia tidak senang, akhirnya dia melakukan penganiayaan seperti dicubit lah atau apakah dijambar rambutnya. Anggota kami, yakni tim Resmob Polres Bantaeng, berhasil menangkap pelaku, yang mana pelaku ini melarikan diri ke Sinjai. Sebelumnya viral di media sosial, seorang anak berumur 4 tahun di Kabupaten Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Rekaman berdurasi 2 menit itu dikecam warganet dan menjadi perhatian serius polisi. Dari penyelidikan terungkap korban dianiaya di rumah keluarga pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar melakukan penertiban di sejumlah rumah indekos. Dalam razia ini, 5 pasangan tidak terikat pernikahan terjaring petugas. Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar menggelar razia di sejumlah rumah indekos. Satu persatu kamar diperiksa polisi. Penghuni kamar wajib memperlihatkan identitas serta surat resmi nikah jika kepergok bersama pasangan. Dari razia ini, 5 pasangan tidak resmi terjaring. Mereka dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Dari 5 pasangan itu, ada yang berstatus mahasiswa. Tim kami melaksanakan razia di tempat kos-kosan. Malam ini ada 3 tempat di Jalan Boulevard, kemudian Ancek Daeng Oyok dan Urip Sumarjo. Namun kami temukan yang pasangan tanpa hubungan pernikahan itu di 2 tempat. Jadi ada 5 pasang yang kami dapatkan. Dan salah satu pasangan itu mengaku bahwa dia adalah seorang entertainment yang penyanyi tapi lokal di Makassar. Ini rata-rata yang diamankan ini memang sudah lama sama-sama dalam informasinya sudah ada yang berhubungan yang sudah lama, namun ada yang baru. Untuk sebenarnya seperti apa? Jadi akan kita dalami, ya. Kemudian nanti akan kita koordinasikan kepada Pemda karena sudah ada perda tentang hubungan di luar nikah. Ada mahasiswa, Bang? Masih kami dalami nanti kalau untuk masalah apakah dia mahasiswa atau bukan. Dan apa ini agak ada kaitannya dengan prostitusi online seperti apa? Nanti kita dalami lagi ya masalah untuk prostitusi online ya. Kalau razia ini sendiri dilaksanakan dalam rangka apa ini? Ya itu kemarin seperti yang saya pernah sampaikan pada rekan-rekan, karena maraknya aborsi di Makassar, ya kita temukan banyaknya mayat bayi, orok bayi yang kita temukan di Makassar, makanya kami melakukan upaya pencegahan untuk hal itu. Setelah pendataan, 5 pasangan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka dikenakan sanksi pemanggilan orang tua.
Razia rumah kos ini sebagai langkah pencegahan maraknya aborsi dalam sepekan di Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Dipicu sorotan lampu motor, dua pria di Kabupaten Bulukumba saling bacok di jalanan hingga kritis. Untuk menghindari balas dendam, polisi berjaga di rumah sakit tempat mereka dirawat. Serem am. Keributan terjadi antara Ishak dan Hamsir di kawasan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Duel mereka dipicu masalah sepele, yaitu sorotan lampu motor. Keduanya berpapasan di jalanan saat mengendari motor. Ishak mengeluarkan kata kasar karena sorotan lampu motor Hamsir mengganggu pandangannya. Tidak terima kata kasar yang dilontarkan Ishak, Hamsir berhenti menyerang kepala serta dada Ishak menggunakan senjata tajam. Ishak membalas dengan menikam perut Hamsir. Keduanya tersungkur di jalan hingga warga setempat membawanya ke rumah sakit Bulukumba untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi yang tiba di lokasi melakukan penjagaan ketat. Terjadinya tindak penikaman di wilayah kami, khususnya desa TKP Dusun Abatunge, Desa Bululoe, Kecamatan Riloale, terjadi pada pukul 19.45 WITA. Adapun kronologinya, awalnya yang bersangkutan ini tidak saling mengenal, tapi ada awal yang mana di sini menurut keterangan untuk sementara bahwa si pengendara motor ini ketemu dengan kendaraan berpapasan sehingga mengakibatkan silau pandangan. Nah, sehingga pengendara motor turun dan mengatakan suatu kata-kata yang tidak baik, sehingga warga di situ tidak menerima. Kemudian terjadilah suatu tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh si lelaki Hamsir ini dan menikam salah satu warga yang ada di tempat kejadian, seperti itu. Keduanya mengalami luka. Lelaki Hamsir mengalami luka bacok pada bagian kepala, sedangkan lelaki Isas mengalami luka penikaman di bagian perut. Hingga kini polisi masih bersiaga di rumah sakit tempat keduanya dirawat untuk mencegah balas dendam. Keluarga mereka juga diminta pulang guna menghindari konflik lebih luas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.